Puncak perhelatan presidensi G20, konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali sebentar lagi akan berlangsung. Seluruh elemen jauh-jauh hari telah didorong untuk mendukung dengan cara masing-masing menyukseskan KTT yang bakal dihadiri para kepala negara beserta ribuan delegasi masing-masing. Kalangan umat beragama termasuk umat Islam tak hanya berpangku tangan menyongsong presidensi G20 yang bakal dihelat puncaknya pada pertengahan November ini. Kerukunan dalam keragaman iman menjadi salah satu trigger kehebatan Indonesia membangun moderasi beragama sehingga terwujud toleransi. Bali menjadi etalase mengemuka soal kerukunan tadi, apalagi di mata dunia internasional melalui ribuan pasang mata peserta KTT yang akan datang. Denpasar TV Channel merekam percakapan eksklusif dengan orang tua umat Islam di Pulau Dewata, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bali, Haji Mahrusun Hadiono kemarin di ruang kerjanya. Ketua Umum MUI Bali memastikan kehidupan umat Islam dalam keragaman umat beragama di daerah ini baik-baik saja. Namun menurut Haji Mahrusun, umat Islam masih menghadapi satu saja persoalan. Apakah masalah itu? Berikut petikan perbincangan dengan mantan Kepala Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kiranya diketahui bahwa keadaan umat Islam di Bali dewasa ini boleh dikatakan baik-baik saja, artinya tidak ada masalah yang mengganjal di lingkungan umat Islam di Bali. Misalnya kegiatan untuk peribadatan, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan lain-lain yang terkait dengan kepentingan umat Islam, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada masalah-masalah yang berarti, kecuali barangkali masalah yang kita alami bersama, yaitu ada beberapa kesulitan setelah ada COVID-19. Jangan lupa subscribe. Haji Mahrusun menyinggung kehidupan menyamu beraya umat Islam dengan umat beragama lain di Bali. Ada ilustrasi contoh nyata yang menarik di kampung Islam Kepaun misalnya. Terkait hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, katakanlah dengan umat Hindu, kita yang tergabung di dalam forum kerukunan umat beragama dapat dikatakan bahwa hubungan itu masih sangat baik itu. Artinya terdapat hubungan saling pengertian yang tinggi antara tokoh-tokoh umat beragama, ya. Dan di dalam pelaksanaan di masyarakat itu juga berjalan dengan baik juga, ya. Salah satu contoh misalnya yang di Kepaon, Denpasar itu, beberapa waktu lalu ketika Idul Fitri, teman-teman kita yang beragama Hindu itu ikut takbir dan mereka di depan dengan membunyikan bleganjur dan mereka sangat senang gitu. Bahkan di antara banjar-banjar yang ada di Kepaon itu digilir itu, tidak semuanya. Jadi satu-satu yang mengiringi takbir di dalam Idul Fitri yang lalu. Dan ini adalah sesuatu inisiatif masyarakat dari berjalan secara alamiah, sehingga mereka kehidupannya rukun-rukun saja gitu. Kemudian yang kedua juga di kalangan forum komunikasi dengan umat beragama juga ada mempersiapkan kader-kader gitu ya. Jadi kalau sekarang rukun itu ya, gimana supaya kedepannya juga rukun gitu.
Oleh karena itu ada satu komunitas pemuda dan remaja yang mereka juga diikut sertakan dalam kegiatan kerukunan umat beragama, termasuk para ibu-ibu atau wanita, mereka juga diikutkan. Supaya apa? Bahwa pemahaman mengenai kerukunan ini baik-baik sekarang maupun yang akan datang itu bisa dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Di kalangan apa itu, di kalangan tokoh-tokoh agama ya, di semua agama itu ada satu apa itu ya, satu image atau pendapat bahwa kerukunan itu sifatnya dinamis ya. Sekarang rukun, yang akan datang belum tentu rukun. Lalu oleh karena itu hal ini diantisipasi diantaranya dengan mempersiapkan para generasi muda supaya ada kesinambungan antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Yang di dalam istilah kerukunan disebut dengan kerukunan aktif gitu. Dukungan umat Islam terhadap penyelenggaraan KTT G20 pun diyakinkan Haji Mahrusun. Menurutnya, umat Islam sangat siap mendukung suksesnya presidensi G20 di Bali. MUI sebagai rumah besar umat Islam, dijelaskannya, kerap terlibat dalam berbagai aktivitas yang berhimpitan erat dengan event G20. Kami menyampaikan matur suksuma semeton telah membantu mengklik subscribe, komen, like, dan share Denpasar TV channel. Yang pertama yang dilakukan oleh MUI adalah di dalam beberapa kegiatan dengan ormas-ormas Islam, kemudian dengan para penyuluh agama ataupun tokoh-tokoh masyarakat Muslim yang ada di Bali ini, kita sampaikan rencana G20 itu. Jadi supaya mereka tetap memahaminya dan kemudian juga menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga membuat semacam surat edaran gitu ya, atau surat edaran kepada masyarakat lewat MUI kabupaten kota. Pertama adalah menjaga menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman dan juga kenyamanan di masyarakat ya menjelang KTT G20 itu ya, dengan harapan bahwa mereka tidak macam-macam kira-kira gitu, dan ini kita sampaikan dalam bentuk edaran. Kemudian juga kita menganjurkan kepada masyarakat umat Islam untuk senantiasa berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan supaya acara tingkat dunia itu berjalan lancar dan sukses gitu. Berjalan lancar, aman dan sukses gitu. Itu yang kita lakukan terkait dengan pelaksanaan G20 yang kebetulan diselenggarakan di Bali. Kegiatan itu digagas ya masih dalam keadaan terbatas untuk di Bali saja, dengan mengundang beberapa rektor, kemudian juga para akademisi, sebagian juga mahasiswa, dan kemudian tokoh-tokoh agama, semua agama di Bali, untuk bersama-sama mendengarkan penyampaian atau narasumber dari Liga Muslim Dunia ya, yang mereka mengajak seluruhnya bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri ya. Untuk itu maka ini harus diselesaikan oleh semua komunitas agama yang ada di dunia. Bahkan dia juga menyampaikan salah satu yang saya ingat itulah deklarasi Riyadh ya.
deklarasi Riyadh ini dihadiri oleh tokoh-tokoh umat beragama, ada Kristen, ada Hindu, ada Islam, ada Buddha dan sebagainya, yang di situ intinya adalah berpatokan kepada ide kemanusiaan. Jadi apapun agama mereka, maka kemanusiaannya harus ditonjolkan, itu sehingga akan terjadi kebersamaan, kerukunan, dan kemudian banyak hal-hal yang bisa diselesaikan karena adanya kebersamaan, ya. Pada dasarnya ya tidak ada satu agama pun yang mendorong keburukan, tidak ada. Jadi ini deklarasi Riyadh, ya, yang diselenggarakan baru-baru ini, gitu. Yang belum banyak diketahui oleh umat Islam sendiri, gitu, termasuk saya, ya. Nah, itu barangkali kemarin itu, dan sambutan daripada masyarakat sangat bagus, ya, walaupun disampaikan dengan bahasa Arab, tapi mereka mempunyai interpreter yang bagus sehingga semuanya yang disampaikan itu jelas, gitu. Jangan lupa subscribe,